Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah? Semoga antum dalam keadaan sehat ya. Amin. Alhamdulillah anak-anak ustazah, kita berjumpa kembali di SMP ITA Al-Fitiyah. Tentunya sekarang antum sudah berada di kelas 9. Barakallah kepada antum sudah naik ke kelas 9 dan pada pembelajaran bahasa pertama kali ini kita akan membahas sebuah teks yang sangat erat kaitannya dengan mata pelajaran IPA. Nah, teks apakah itu? Kalian tentu pernah melakukan percobaan di sekolah seperti percobaan membuat gaya seni atau eksperimen dalam pelajaran IPA. Biasanya setelah melakukan percobaan, kalian akan melaporkan percobaan tersebut dalam bentuk teks. Teks itulah yang dinamakan dengan teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi tentang percobaan yang dilakukan oleh seorang penulis. Laporan percobaan juga dapat diartikan sebagai sebuah tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan percobaan, baik itu untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Oke anak-anak ustazah, selanjutnya apa fungsi dari teks laporan percobaan? Fungsinya adalah teks laporan percobaan dibuat untuk memberikan informasi kepada orang lain mengenai hasil percobaan yang telah dibuat. Selain itu, teks laporan percobaan dapat berfungsi sebagai bukti. Artinya, dengan menulis teks laporan percobaan dapat membuktikan bahwa kita sudah melakukan percobaan, baik yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan. Kemudian teks laporan percobaan dapat juga sebagai dokumentasi, kemudian sebagai pemecahan masalah dari suatu masalah yang terjadi di masyarakat. Yang selanjutnya adalah sebagai pertanggungjawaban. Laporan disusun jika ada pihak yang memberikan tugas kepada kita sebagai bahan pertanggungjawaban. Lalu, apa saja sih ciri dari teks laporan percobaan? Yang pertama adalah bersifat fakta, artinya sesuatu yang pasti dan dapat dibuktikan. Jadi, laporan percobaan ditulis berdasarkan fakta yang didapatkan setelah melakukan percobaan. Yang kedua, bersifat lengkap. Artinya, kenapa teks percobaan harus disajikan secara lengkap? Karena agar orang yang membaca laporan percobaan tersebut mendapat informasi secara utuh. Yang ketiga, bersifat objektif. Artinya bahwa hasil yang dilaporkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau disampaikan secara apa adanya. Perhatikan contoh teks laporan percobaan berikut. Nah, sudah paham kan dengan teks laporan percobaan? Tentunya sudah ya. Anak-anak ustazah, perlu kita ingat bahwa salah satu fungsi dari teks laporan percobaan adalah sebagai bahan pertanggungjawaban. Pada hakikatnya, kita mempelajari atau melakukan segala sesuatu di dunia ini, semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah, kullu nafsim bima kasabat rohina. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 38. Baiklah anak ustazah, demikian pembelajaran kita hari ini.
Jazakumullah, semoga bermanfaat, dan sebagai bahan evaluasi silakan antum kerjakan LKPD pada aktivitas 2 dan 3. Tetap semangat ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.